Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Mas Santo. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman dari Dinkop DIY, yang kami hormati Bapak Imam Syafi'i dan tim. Kemudian tidak lupa yang kami hormati Bapak Ibu pelaku UMKM atau peserta inkubator bisnis UMKM naik kelas tahun 2025. Puji syukur marilah kita aturkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Sebelum saya lanjutkan, tadi sempat ditepangakan bahwa nama saya Susandayo, Bapak Ibu yang di sini mungkin kalau Mas Santo, Pak Rasid ini ibaratnya teman belajar kami juga. Beliau karena sering ngasih informasi kami juga bahwa beberapa program dinas itu memang kita ngakses, tapi kita memang seringnya itu karena waktu kadang kesibukan tidak bisa mengakses seluruh program dari dinas. Tapi puji syukur alhamdulillah kami sampai saat ini memang untuk pemasaran sudah mendapat relasi sampai luar negeri, dan bahkan hari ini pun kita juga ada jadwal pengiriman ke Malaysia. Itu hari ini juga ada. Nanti bisa dilihat produknya seperti apa di belakang, masih pada di prepare Bapak Ibu. Jadi yang belum tahu kami, usaha kami mungkin Bapak Ibu sampun lihat Vivas Batik Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ingin tahu lebih banyak tentang kami, Mas Imam lebih tahu karena kami, mari bisa cek di platform yang ada Pak Imam. Jadi kita ada di website ada, di Google ada, di medsos juga ada. Nanti monggo yang ingin tahu lebih dalam tentang kami silahkan, kita juga sharing bersama. Jadi Vivas ini berdiri dari tahun 2009 Bapak Ibu. Jadi sampun lumayan, tapi kalau menurut saya sebenarnya ngelakuin ini kayaknya jurung suwe gitu. Jadi kita kenal dinas juga ibaratnya 2000 berapa nih, 2017 2018 nih kalau nggak salah. Nah kayaknya dari masuk tahun ke-16 ini rasanya kayak belum lama Bapak Ibu, karena sampai saat ini kami nikmati mawon. Tadi Mas Santo itu bilang bahwa dulu pas kesini burung koyong ini ya Mas, seperti itu, tadinya juga seperti itu. Jadi memang kita itu berangkat dari benar-benar nol Bapak Ibu, dari modal tidak ada. Kalau tadi saya sih sempat gerenengin jenengan sebenarnya sama Mas Santo. Kalau Bapak Ibu yang di sini sebenarnya kan mungkin jauh lebih enak untuk memulainya, dalam artian mengatakan. Jadi modal yang ada itu modal aman dulu. Dalam artian itu ora dioyak-oyak kontrakan, ora dioyak-oyak tagihan, bahkan untuk biaya makan minum itu sebagian sudah ada yang memikirkan seperti itu. Ditambah lagi sekarang tuh ada pendampingan dari dinas yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau di saya dulu awal mau mulai usaha itu belum ada. Jadi memang mungkin sekarang akselerasinya jauh lebih cepat. Untuk yang selanjutnya, ini profil kami Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya matur tadi bahwa kami mulai dari 2009. Produk kami itu pertamanya itu produk turunan dari kain batik untuk pertama produk, dan produk itu sampai sekarang masih, dan itu ya kalau bisa dilihat Bapak Ibu itu produk-produk turunan yang dari kain batik itu yang dulu awalnya kami mulai itu, cuman semakin perkembangan kemauan konsumen terus nanti kemauan pasar kita menyesuaikan. Jadi bisa kanvas, bisa belacut, bisa kain katun dan macam-macam. Jadi kita lebih fleksibel untuk bahannya. Walaupun namanya Vivas Batik, tapi produknya tidak melulu tentang batik. Nah itu perlu kami sampaikan Bapak Ibu, bahwa nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengembangkan usahanya, kadang kan ada teman-teman itu yang memproduksi barang itu terlalu idealis. Ini bukan core saya, ini bukan base saya, ini bukan keahlian saya. Nah mungkin di satu sisi bagus Bapak Ibu, tapi di sisi konsumen kan, konsumen maunya apa yang dimau itu diakomodir dari produksi atau dimaui dari tim yang ibaratnya relasi yang akan dipilih seperti itu. Jadi kita melihatnya di situ Bapak Ibu. Kita mengakomodir dari kemauan konsumen. Kalau misalnya Bapak Ibu suatu saat mungkin ada pemesanan di luar yang Bapak Ibu mungkin biasa produksi, kalau dirasa itu mampu, ambil kesempatan itu Bapak Ibu. Saran kami ambil kesempatan. Kenapa? Karena Vivas sendiri besar karena banyak orang senang pesan di tempat kami. Jadi
Untuk yang terbaru saat ini kita selalu menginformasikan ke pelanggan atau calon pelanggan bahwa custom produk bisa. Di sini memang spesialis custom produk. Nah, untuk akhir-akhir beberapa tahun terakhir ini memang kebanyakan relasi itu senang yang custom produk. Dalam artian model tidak ada di pasaran, bahan mungkin kombinasinya beda dengan supplier yang lain. Itu akan ibaratnya itu orang lebih senang belanja di tempat kami. Nah, ada beberapa model itu yang memang mereka sudah mendesainnya dari awal. Dalam artian mengatakan, jadi kebanyakan model yang kami produksi custom itu hampir semuanya untuk model mereka yang ibaratnya itu menemukan. Jadi mereka punya idenya, mereka punya gambarannya, dan kita mengaplikasikannya dalam bentuk produk. Mungkin bisa 1, 2, atau lebih dari 3 kali kita membuat sampel atas apa yang dimau para konsumen atau relasi kami. Nah, ini kadang kan menjadi tantangan tersendiri ke Bapak Ibu nggih. Jadi orang kalau misalnya mau pesen itu nek njaluke sampel wis ngetokke biaya, ngantekke waktu dan orang yang duite. Nah, terkadang para pelaku usaha itu capek di situ. Tapi kalau misalnya kita yakin ya, kita yakin dengan produk kita yakin dengan kualitas kita, insya Allah nanti beliau akan pesan di tempat kita. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kami memang setiap barang yang diproduksi dari kami, walaupun mungkin di tempat Bapak Ibu juga bisa memproduksi, hampir bisa dipastikan di tempat lain juga banyak yang bisa memproduksi barang seperti kami. Nah, pertanyaannya bagaimana produk kita itu dimaui pasar? Nah, itu yang jadi pertanyaan begitu. Karena usaha kalau misalnya sebagus apapun itu, secantik apapun itu, kalau pasar atau konsumen tidak mau kan sama aja. Nah, tugas kita ibaratnya orang itu mau membeli produk kita dibanding tempat lain seperti apa. Nah, bisa jadi cerita-cerita yang kita masukkan di produk kita. Jadi storytelling mungkin dari teman-teman juga mungkin sudah ada materinya juga. Jadi menyampaikan produk secara jujur. Dalam artian produk itu diproduksi di mana, nanti bahannya seperti apa, dan nanti mungkin kelemahan-kelemahan yang ada akan seperti apa disampaikan. Nah, jujur di sini dalam artian tidak melulu tentang mengenai keunggulan produk kita Bapak Ibu. Terkadang kelemahan di tempat kita sampaikan itu malah jadi nilai plus bagi produksi. Misal gini Bapak Ibu, kapasitas kita mungkin seminggu taruhlah 10 pieces. Nah, ada order dengan permintaan mungkin seminggu itu 15 pieces. Nah, dengan kita jujur sama buyer atau customer itu biasanya solusi-solusi akan dapat. Bisa jadi kalau misalnya kapasitas 10, mereka juga akan pesan 10 dan 5 ini di lain waktu. Bisa jadi mereka pesan 10 yang 5 dipesankan tempat lain. Nah, dalam pikiran kita jangan sampai nek misalnya pesan 10 karo 15, nek badine oke 15. Jangan sampai kita dalam artian itu kemaruk Bapak Ibu. Kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita. Bisa jadi kalau kemampuan kita 10, mungkin yang 5 rezeki bagi orang lain, atau yang 5 itu rezeki di lain waktu di tempat kita juga. Banyak juga yang bayar itu misalnya kemampuan kita misalnya 10, dia minta 15. Nah, yang 5 itu di lain waktu. Kirim dulu yang 10, yang 5 bisa dikerjakan di kemudian hari. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu. Kenapa saya bilang tadi kita itu harus cerita jujur tentang produk atau kondisi kita itu sebenarnya di situ itu. Jadi kalau kita usaha, kalau kita urusan sama konsumen kan urusannya sama kepercayaan customer. Itu yang pertama. Jadi bagaimanapun itu pahit enggaknya keadaan kita, sebaiknya kita sampaikan secara jujur Bapak Ibu. Dengan kita jujur nanti kalau jika ada problem biasanya ada solusi-solusi yang bisa kita bicarakan dengan enak. Soalnya kalau kita nggak jujur, semakin kita ditanya pasti semakin banyak bohongnya. Itu biasanya seperti itu. Semakin banyak bohongnya, semakin banyak nggak percayanya. Nah, ujung-ujungnya nanti ke usaha kita juga. Nama kita jadi jelek, usaha kita jadi jelek. Bahkan kekurangan-kekurangan itu akan muncul ke permukaan. Dalam artian orang umum yang belum bekerja sama dengan kita pun nanti juga akan ngecap kita jelek. Tapi sebaliknya kalau kita biasa jujur, kita biasa menyampaikan apa adanya. Nah, kebaikan-kebaikan itu akan muncul dengan sendirinya Bapak Ibu. Seperti misal kalau ada semacam ketidakmampuan kita dalam produksi yang sampel yang tadi itu mungkin bisa disampaikan ke umum itu bahwa ternyata di sana itu memang mengutamakan kualitas.
dari dengan adanya pikiran positif biasanya akan ada kabar-kabar positif berikutnya. Nah, beda cerita kalau kita memaksakan kekuatan kita 10, kita memaksakan 15, pasti pertama mungkin kualitas kurang. Kedua, waktu untuk memproduksi pasti kayak nek wong Jawa itu oyak-oyakan gitu loh, kedabikan seperti itu. Itu kan nggak enak ke kita. Nah, makanya kenapa kami sampaikan kalau misalnya kita menyampaikan ke customer atau calon customer itu jujur dengan produk dan keadaan kita. Makanya Bapak Ibu. Nah, ini perjalanan kami Bapak Ibu. Jadi lalu muncul ada Vivas itu enggak Bapak Ibu. Kita itu mendirikan usaha, kami mendirikan usaha itu dari 2005 sampai 2009. Alhamdulillah dari usaha-usaha kami semuanya bangkrut Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah bangkrut. Bangkrut kalau alhamdulillah ya Mas. Jadi memang perjalanan orang kan masing-masing. Nah di sini Bapak Ibu bisa dilihat kita itu dari 2003 sampai 2005 kita ada di Mall Malioboro dan Salmar UGM. Itu posisi saya masih jadi pegawai Bapak Ibu. Saya memulai usaha itu menjadi salah satu pegawai di Emperan Malioboro. Mungkin salah satu bosnya tetangganya Mas Santo. Salah satu bos besar saya sampai sekarang masih kita alhamdulillah karena hubungannya baik, puji syukur sampai saat ini silaturahmi tetap terjaga walaupun kadang tintantani yura atau moro kayak gitu saking mungkin keseharian kesibukan kita, tapi puji syukur. Nah ini kenapa saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa setiap kita berkegiatan kalau masalah pasti ada Bapak Ibu, tapi tugas kita ibaratnya sesama orang, sesama pelaku usaha, bahkan sesama relasi itu menjaga hubungan dengan baik. Kalau kadang itu urusan rugi, pernah. Kalau urusan kadang tidak terbayar, pernah. Tapi hubungan kita sesama orang jangan sampai ibaratnya itu jelek. Soalnya kenapa? Suatu saat pasti mungkin kita ada kesempatan ditemukan lagi. Kalau nama kita udah jelek, wong kayak meneh, berbagai masalah, akan seperti itu. Jadi di kita pun sama Bapak Ibu, walaupun dulu statusnya saya pegawai dan waktu itu untuk bayaran saya itu untuk makan sama bayar kos saja bisa dibilang habis. Jadi saya itu kerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam. Istirahat hanya waktu maghrib, sholat, dan istirahat paling setengah jam itu udah. Nah bayarannya habis untuk makan sama bayar kos waktu itu Tapi karena saya paham bahwa di Jogja ini pasti ada sesuatu hal yang luar biasa dalam artian dari pariwisatanya, dari pendidikannya dan segala macamnya tentang Jogja. Nah saya seninya di situ. Pikiran saya waktu itu gimana caranya bisa stay di Jogja dulu Bapak Ibu. Nah ini saya sampaikan ke Bapak Ibu kenapa? Kalau kita sudah paham nanti arah kita mau kemana, kita itu kasarannya mau dididik dengan cara seperti apa, mau dikasih tugas yang seperti apa, kita juga akan enak melakukannya. Soalnya kita itu nanti akan tahu endingnya atau tujuannya seperti apa. Soal nanti tujuan kita tercapai atau enggak itu urusannya belakangan Bapak Ibu. Yang pasti kalau kita sudah menentukan arah dan tujuannya, setiap proses akan kita nikmati Bapak Ibu. Mungkin pas saat ini mungkin teman-teman di IBISMA banyak tugas dikerjakan. Mungkin pas waktunya uyuk-uyukan juga dikerjakan. Nah, tadi disampaikan Mas Santo kalau kami memang dulu di IBISMA, IBISMA dulu Itu IBISMA itu sampai ke tahap 2 karena kenapa? Ada prioritas-prioritas yang harus kami selesaikan. Jadi tidak mungkin kami menyelesaikan tugas pokok di satu waktu itu. Makanya benar yang disampaikan Mas Santo bahwa semua pilihan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk sekarang sama Mas Imam Syafi'i dan tim itu mungkin luar biasa Bapak Ibu. Pendekatannya jauh lebih enak menurut kami dan teman-teman. Jadi bukannya membanding-bandingkan, dalam artian itu pendekatannya bukan dari segi akademisi tapi dari segi pendekatan pelaku usaha. Jadi mungkin lebih enak. Nah itu mungkin intermezzo mawon. Jadi yang tentang perjalanan tadi kita mulai dari Emperan Malioboro, kemudian dari 2005 sampai 2007 kita ada di Togamas, Pamela dan Indomaret. Kemudian dari 2007 sampai 2009 kita jualan di Klitian Bapak Ibu. Waktu itu di Jalan Mangkubumi, jadi di selatan Tugu Jogja. Nah sampai kita direlokasi ke Pasar Pakuncen, itu sampai 2009. Itu perjalanan juga gayeng juga dalam artian usaha itu tutup dan bangkrut juga.
Nah, 2009 itu kita pindah ke Pasar Beringharjo. Waktu itu kita dapat di letak yang nggak strategis. Jadi di bagian belakang kita ngontrak dan alhamdulillah mungkin sekitar di sana itu sekitar 5 tahun, 5 sampai 6 tahun kita sudah dari satu toko di belakang kita sudah mempunyai total ada 7 toko di situ, 7 kios di Pasar Beringharjo. Jadi memang kalau misalnya kita itu pengen usaha, jadi kita itu sudah menentukan dulu Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan di sini bahwa kita itu pindah ke Beringharjo itu tidak melulu atau tahu-tahu kita buka kios di sana. Jadi melalui riset sederhana Bapak Ibu. Waktu itu kami memang sering jalan-jalan ke pasar karena di masa tahun 2009 itu internet belum se-booming sekarang. Kalau kita pengen jualan, tahunya juga pasar. Saya itu sering datang ke pasar, ke Malioboro jalan-jalan, terus lihat-lihat tanpa tujuan, tapi ngelihat aktivitasnya kayak gimana, terus nanti kondisi pasar seperti apa. Nah, kalau di saat sekarang ya Bapak Ibu jauh lebih enak. Karena kenapa? Pasar itu bisa dilihat dari HP masing-masing Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak harus jalan-jalan kita ke lokasi, tapi bisa dilakukan di HP. Nah, saya ceritakan di kami ya di kelas itu. Jadi setelah kita itu sampai di satu titik dalam artian di lantai 3 timur, kalau Bapak Ibu tahu tempatnya pisang-pisang, tempatnya besek-besek itu. Nah itu kan semacam kayak tidak ada transaksi gitu. Jadi orang itu nggak sesibuk kayak yang di lantai 1, jualin, nawarin, uang uyak-uyakan itu enggak. Cuman waktu itu saya bicara sama 1-2 pedagang itu saya tanya kebutuhannya apa? Kita kekurangan dari kain batik Mas. Kain batik dalam artian waktu itu yang apa itu potongan tuh yang sisa dari garmen. Nah kebetulan karena saya ada kenalan orang pabrik, saya lobby dan masuk. Nah yang jadi pertanyaan waktu itu setiap kali saya setor itu selalu dibayar cash Bapak Ibu. Nah pikiran saya kan nggak mungkin ini kalau misalnya orang itu di story barang, kalau keuangan nggak sehat pasti pembayaran juga nggak sehat juga. Itu nggak hanya sekali 2 kali. Nah ini nanti bisa jadi parameter buat Bapak Ibu jika ingin bekerja sama dengan orang lain atau pihak lain. Nek duitnya lancar biasanya usahanya yang melaku. Tapi nek duitnya lancar perlu dipertanyakan apa yang salah, apa yang tidak pas. Itu sebagai parameter. Karena kenapa? Kalau kita usaha itu nyawanya juga uang Bapak Ibu. Bagaimana kita belanja bahan, bagaimana kita membayar pegawai dan lain sebagainya. Itu butuhnya juga duit. Nah itu yang pusing siapa? Yang pusing ibaratnya untuk tahap awal memang yang punya usaha sendiri. Mungkin Bapak Ibu yang di sini mungkin ada 1-2 yang sudah merasakan wayai gajian duitnya rung lumpuh. Wayai gaji pegawai duitnya rung enek. Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada yang pernah ngalami? Pernah Nah itu kan menjadi pemikiran bersama bahwa sebenarnya kita usahakan ben podo-podo melakukan. Jadi usaha juga jalan, pegawai juga ibaratnya waktunya gajian juga terbayarkan, bahan baku waktunya jalan juga terbayarkan. Itu semacam siklus yang akan kita bangun Bapak Ibu. Itu penting untuk dilakukan. Kemudian dari 2009 itu sampai sekarang alhamdulillah kami menekuni di Bebas Batik. Itu aja ibaratnya saya itu di tahun sekitar 2017, 2018 melihat perkembangan waktu itu salah satu gerai apa itu toko modern itu loh Mas, yang mat-mat itu loh. Itu kan banyak. Itu menjadi satu pemikiran Bapak Ibu. Ini mungkin kedepannya akan ada salah satu usaha yang bentuknya jaringan. Mungkin Jadi saya putuskan bahwa sekitar tahun 2017-2018 saya sendiri secara pribadi keluar dari pasar. Pasar saya serahkan ke istri saya dan tim dan pegawai saya keluar dari pasar. Dalam artian saya itu cari-cari sampai alhamdulillah ditemukan dengan Perindak DIY, Dinkop DIY, kemudian dinas-dinas terkait itu temunya tahun itu. Nah ternyata ada apa itu salah satu atau beberapa dinas itu yang menaungi tentang UMKM. Nah seriusnya malah waktu itu. Nah, kita kembangkan ternyata kedepannya sistem jaringan akan lebih enak. Nah, makanya kami fokus untuk membangun jaringan. Nah, puji syukur dari 2000 mungkin sekitar 5-6 tahun terakhir ini omset terbesar memang dari sini Bapak Ibu. Dari dulunya itu bisa dibilang 100% dari Beringharjo. Nah, sekarang itu Beringharjo itu maksimum menyumbang 20% dari total pendapatan kami. Itu didapat dari apa? Dari ibaratnya relasi-relasi yang kami bangun. Nah, ini kami rasakan
kalau yang di pasar itu kan kadang sibuk ya jualan terus segala macamnya. Nah kalau di sini mungkin kan kaya wong rano tuku ya di sini. Cuman memang kita itu kan di zaman ini nggih, putaran duit atau alur uang itu sudah bergeser Bapak Ibu. Jadi kita bisa bertransaksi tanpa harus bertatap muka. Kita bisa mendapatkan uang tanpa kita ibaratnya ketemu sama pembelinya. Nah itu kan mungkin kalau teman-teman yang biasa di digital marketing pasti lebih paham. Nah, yang saya sampaikan di sini mungkin kita harus paham dulu bagaimana alur uang itu akan datang ke tempat kita. Nah, itu harus dipahami bersama Bapak Ibu. Salah satunya ikut inkubator bisnis seperti ini. Ini salah satu cara dan masih banyak cara yang bisa kita lakukan atau bisa kita dapatkan atau bisa kita akses. Inkubator bisnis hanya salah satu cara. Salah satu cara aja kalau udah dilakukan Bapak Ibu dengan serius, hasilnya sudah luar biasa. Apalagi ada beberapa cara yang bisa diterapkan di usaha Bapak Ibu semua. Jadi memang kalau kita usaha itu kan endingnya itu bagaimana uang ngumpul di kita. Setelah uang ngumpul nanti untuk operasional berapa, untuk menghidupi usaha berapa, dan untuk segala macamnya berapa. Nah nanti kan sama dengannya cukup atau enggak cukup. Kalau cukup sisa pasti. Kalau sisanya berapa. Nah sisanya mau buat apa. Nah itu harus jelas di awal Bapak Ibu. Jadi alur uang itu harus jelas di awal. Nanti mungkin bisa jadi akan terjadi minus. Dalam artian bulan ini pendapatannya 10, kita pengeluarannya harus 12. Nah, kalau terjadi minus kan nanti yang 2 itu mau gimana? Nah, itu harus kan mungkin kalau Bapak Ibu mikirnya nek kurang yang boleh utangan. Nah, kami mungkin dulu juga pernah melakukannya. Cuman karena kalau kita sudah ibaratnya menuliskan pola misalnya setiap tahun itu pasti terjadi pola Bapak Ibu. Jadi di bulan pertama sampai bulan ke-12 biasanya itu kalau kita sudah melakukan rutinitas, apalagi kalau udah lebih dari mungkin 3 tahun akan terjadi pola. Jadi di bulan ini mungkin cenderung naik, di bulan ini cenderung turun, di bulan ini banyak orderan. Nah kita sudah mempersiapkannya dari awal. Dalam artian kalau misalnya di bulan-bulan yang sepi order, kita sudah menyiapkan dana cadangan. Kalau di bulan-bulan misalnya yang plus order atau plus uang, kita sudah menyiapkan untuk pengembangan usahanya seperti apa. Nah, cuman itu kan pertanyaan bagi teman-teman atau mungkin yang sudah jalan usahanya Tapi kalau misalnya teman-teman bong lekasi wae kangelan Mas kok bicara arep ngedung duit itu seperti apa? Mungkin bisa jadi pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Tapi menurut kami tidak masalah. Jadi seperti platform, seperti jalan, seperti rel sudah kita siapkan Bapak Ibu. Soal kapan kita melewatinya itu nanti urusan sama yang di atas. Dalam artian kita itu tugas kita hanya berusaha melakukan apa yang mau kita rencanakan. Jadi kalau kita sudah terbiasa membangun atau mengalokasikan jalan usaha, soal dilakukannya nanti, besok, lusa, minggu depan, tahun depan bahkan itu tidak masalah Bapak Ibu. Setiap usaha pasti melalui prosesnya masing-masing. Lamban atau cepatnya juga masing-masing. Dan itu harus disadari. Nah, siapa yang menyadari? Ya Bapak Ibu sendiri sebagai owner atau pelaku usaha sendiri. Nah, satu dengan lainnya mungkin ada yang mirip, mungkin ada yang sama, tapi biasanya banyak bedanya. Nah, itu yang harus dipahami seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini workshop dan showroom kami di Fast Batik. Bapak Ibu yang di sini mungkin bisa langsung lihat ini beberapa sampel sih. Jadi yang di sini dulunya tidak ada seperti ini Bapak Ibu, tapi karena saking seringnya pelanggan itu ibaratnya Mas di sana buat dikasih barang, kalau misalnya kita mau beli itu bisa. Nah, makanya di sini kita selain kita untuk produksi, dulu di sini 100% untuk produksi Bapak Ibu. Jadi sekarang kita juga display barang yang bisa langsung dibeli oleh customer. Jadi Bapak Ibu atau siapapun yang datang ke sini melihat barang, kalau suka bisa langsung dibeli. Nah, itu salah satu bentuk kita mengakomodir dari customer. Seperti yang saya terangkan di depan tadi bahwa nek kemauan customer kita penuhi, mereka juga akan senang dan mereka juga akan ikhlas ibaratnya merekomendasikan tempat kita jika butuh barang yang bisa kita produksi. Seperti itu. Ini di proses produksi kami Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di belakang. Di kami itu sebenarnya kita sederhanakan proses produksi itu ada dari cutting atau pemotongan bahan, kemudian barang siap diproduksi, kemudian quality control. Sebenarnya
kita proses produksi menyederhanakan biar tidak rumit, dalam artian bahan jika sudah dipotong nanti diproduksi selesai terus dicek, udah gitu aja. Jadi semakin kita bisa menyederhanakan proses, kita akan semakin enak kontrolnya Bapak Ibu. Nah itu menurut kami. Mungkin Bapak Ibu ada yang pendapat, mungkin enggak, itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Tapi semakin kita bisa menyederhanakan, nanti akan semakin enak untuk kontrolnya. Seperti itu. Nah ini masih sama, ini yang di proses produksi. Kemudian yang selanjutnya untuk produk yang bisa Bapak Ibu lihat nanti ada tas, dompet, pos dan segala macamnya. Nah yang paling penting di sini Bapak Ibu, kegiatan di Bebas Batik. Apa aja sih kegiatan di Bebas Batik ini? Yang pertama memang kita membuka diri untuk bekerja sama dengan kampus. Jadi ada beberapa kampus yang sudah MOU dengan kami mengirimkan mahasiswanya makan di tempat kami. Dan kita juga berkomitmen kita kasih akses semuanya. Jadi para mahasiswa ini bisa belajar dari proses produksi, bisa belajar dari administrasi, sampai bisa belajar ke pemasaran. Kita buka aksesnya. Tapi sebelum itu memang ada semacam tanda tangan atau MOU bahwa semua data yang di kami dalam arti yang bersifat itu rahasia, ibaratnya tidak boleh atau tidak diizinkan untuk diinformasikan keluar. Jadi kami kalau misalnya anak-anak makan di tempat kami memang belajar dari A sampai Z. Dalam artian di kami pun kami kasih akses. Nah itu yang bikin para dosen atau kampus itu senang. Dalam artian mereka seringnya itu di kewirausahaan. Jadi sudah praktek duluan di tempat kami dari proses produksi sampai dapat duit seperti itu. Kemudian apalagi kemudian kita juga rutin mengikuti pameran Bapak Ibu. Banyak banget pameran yang difasilitasi dari dinas. Banyak banget ya. Tapi kita memang harus pilih-pilih. Dalam artian pilih-pilih itu kalau setiap ada pameran itu dilihat dulu Bapak Ibu. Nanti cocok atau enggak dengan produk kita, masuk atau enggak. Nah, kebanyakan teman-teman tuh kalau pameran kan seneng. Pameran ini melu. Pameran ini melu. Kadang pameran-pameran itu memang tidak cocok dengan karakter produk kita. Nah, itu kan kelemahannya, kita wis buang-buang waktu, kita wis buang-buang tenaga, pikiran. Itu nanti juga ibaratnya tidak ada insight yang kita dapat. Itu dari kita. Tapi dari pelaku usaha lain bisa jadi satu tempat yang kita ambil itu ada teman UMKM lain yang mungkin bisa berkembang karena cocok dengan produknya. Nah itu harus dipahami bersama bahwa kebersamaan itu sebenarnya bukan tentang kita berbagi, cuman kadang itu memberi kesempatan kepada teman yang mungkin lebih membutuhkan akan lebih bermanfaat. Toh kita juga nggak akan rugi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau di kami pameran memang yang prioritas atau yang utama itu setahun sekali. Jadi setahun sekali kita jarang banget ngikuti pameran. Kecuali kalau misalnya permintaan dari dinas. Kalau permintaan dari dinas, gelem ra gelem kadang saking rapenake tetap kita ikut. Kadang ada apa itu pameran tentang batik, Mas ini ngikut but, Mas ini ada kegiatannya ikut, Itu kita ibaratnya sebagai bentuk kita pelaku usaha yang selama ini mungkin didampingi dari dinas. Nah kita juga harus support program-program dinas. Jadi kalau dinas itu duwe gawe atau ngadain event itu kita juga support. Nah yang mungkin akhir-akhir ini dari beberapa kesempatan mungkin diminta untuk sharing seperti ini. Insya Allah diiguhkan. Kalau kami sendiri biasanya lah ada waktu untuk kita belajar bersama. Mungkin ada 1-2 kali teman-teman yang mungkin ketemu dengan kami karena gitu tadi. Kalau misalnya kita diajak belajar itu seneng. Kalau dari kami sendiri senang. Kenapa? Karena mungkin banyak teman-teman tuh yang bingung. Arbusa itu kayak gimana, nanti uangnya kayak gimana, modalnya ke piye, kita itu ngelola uang seperti apa, ngelola sumber daya yang seperti apa, dan banyak kebingungan yang teman-teman para pelaku usaha itu rasakan. Nah, kalau diajak belajar, kami sangat senangnya di situ, karena selain insight buat kami dalam artian saya senang belajar, juga ada teman-teman mungkin yang mendapatkan pencerahan. Ternyata dengan apa itu alur yang jelas, dengan niat yang jelas nanti akan dapat kemudahan-kemudahan seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita ekspor. Jadi memang di Vivas ini untuk pendapatannya support yang paling besar itu memang di ekspor. Jadi kita kirim barang ke negara-negara tetangga itu satu model bisa sampai 5.000 sampai 20.000 pieces untuk satu model. Bahkan mungkin bisa sampai 30.000 pieces untuk satu model. Nah itu kalau diproduksi enak.
mungkin yang ngalami produksi sendiri, semakin banyak jumlahnya, semakin sedikit modelnya, maka semakin enak proses produksinya. Nah, itu pasti merasakan. Semakin banyak modelnya, semakin sedikit jumlah piecesnya, semakin repot nanti di proses produksinya. Nah, ini harus diposisikan di awal Bapak Ibu. Pangsa pasar mana yang akan Bapak Ibu atau teman-teman ini sasar, dalam artian gini, kalau kita jelas gini, yang banyak di kita memang B2B, jadi yang kita sasar memang pelaku bisnis yang lain, jadi mereka biasanya melakukan pembelian secara grosir, jadi secara grosir itu akan lebih enak di kami, dalam artian kalau kami itu memproduksi barang yang banyak dan mereka juga butuhnya banyak, kan akan lebih enak. Nah, kalau misalnya kita itu B2B, bagusnya mereka juga akan memikirkan usahanya. Dengan mereka memikirkan usahanya, mereka juga akan memikirkan produknya. Dengan mereka memikirkan produknya, mereka juga akan memikirkan kita sebagai supplier barang atau produk yang mereka jual. Nah, itu penting ya. Jadi membangun ekosistem di usaha itu kadang tidak melulu soal kita dan perusahaan kita. Kadang kita juga memikirkan relasi-relasi kita. Ya, kadang say hello dalam artian gimana kabarnya, kondisinya kayak gimana, itu penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selama ini sudah ada yang beli, saran kami data customer masuk ke tempat Bapak Ibu. Jadi suatu saat kalau Bapak Ibu pas waktunya senggang, pas waktunya slow, ngaruh ke gimana kabarnya, penjualnya seperti apa. Walaupun kadang saya hellonya hal-hal yang tidak melulu tentang kepekerjaan. Kadang kalau misalnya kondisi pasar lesu, kondisi awak kesel, ijek ditekani barangnya habis enggak, itu kadang malah tambah kesel. Nah, ada yang seperti itu. Jadi memang pendekatan-pendekatan yang paling tahu kan Bapak Ibu, ke relasi Bapak Ibu. Bisa jadi pendekatannya kalau Mas Imam itu mungkin, Mas Imam gimana kabarnya? Mungkin beliau suka kopi, kopinya masih enggak ya, kayak gitu bisa jadi. Jadi kalau kita itu membangun trust itu tidak melulu kita bicara tentang produk, bisa jadi ada sisi-sisi yang bisa kita masuk. Nah, kalau kayak gitu kan kelebihannya nanti kalau kita kerjasama dengan orang itu kan, oh ternyata enak ya. Kalau misalnya kita kerjasama dengan Vivas itu, di sana kita maunya seperti ini diakomodir. Toh jadi di sana timnya juga seperti ini. Nah, itu diterapkan di usaha Bapak Ibu. Jadi kepercayaan itu dari customer atau dari pelanggan itu tidak melulu tentang produk. Walaupun produk yang akan sangat berpengaruh. Tapi kalau pendekatan emosional bisa dimasukkan Bapak Ibu. Jadi kita selalu tentang orangnya, tentang keluarganya, tentang lingkungannya, menurut kami tidak masalah selama itu tidak mengganggu privasi beliau. Nah, lebih bagus kalau misalnya kita mau kontak itu mohon izin dulu. Selamat pagi, apakah Anda gak repot? Dan itu mungkin Bapak Ibu yang tahu lah. Satu orang dengan orang lain mungkin punya kata-kata sendiri-sendiri. Nah, itu enaknya seperti apa? Kayak gitu. Nah, ini salah satu MOU ya, dengan kampus di Jogja. Waktu itu mungkin berapa tahun saya juga udah lupa nih. Tapi kita ada MOU ya, ada sampai sekarang. Nah, mungkin yang paling penting di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mendirikan usaha, nanti ada dua slide. Yang satu ini manajemen bisnis, yang satu saya memakai analisis SWOT. Jadi kalau manajemen bisnis gitu, di Fasbadi mungkin bisa diterapkan di usaha Bapak Ibu, apapun jenis usahanya. Baik jasa, baik produk, baik layanan dan segala macamnya. Itu jadi sing diurusi gureng papat Bapak Ibu. Yang satunya produk atau barang, kemudian yang kedua pasar, kemudian yang ketiga SDM, kemudian yang keempat keuangan. Sakjane usaha itu sing diuyak-uyak ya gur papat ini sebenarnya Bapak Ibu. Dari semua dinamika yang ada gitu. Dari semua dinamika yang ada. Kadang pesanan oke, bahannya rene, kadang pesanan oke duitnya kurang. Kadang duit oke pesanan rene, kadang pesanan oke duit oke wong sing ngerjake rene. Nah, berkutatnya di empat ini menurut kami Bapak Ibu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, tugas kita sebagai pelaku usaha itu ngotak-atik di empat ini. Bagaimana SDM-nya bisa bekerja dengan baik, bagaimana barang itu diterima, bagaimana pasar itu menyerap produk kita, terus bagaimana keuangan di kita seperti apa. Caranya banyak banget Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah diajarkan tentang SDM, pasar, keuangan dan produk itu mungkin sampai diajarkan atau belum? Sudah, pasti sudah Kalau sudah, kalau belum nanti tanya Mas Imam. Beliau jagonya ngotak-atik kayak gitu, jagonya beliau. Jadi nanti sebenarnya kalau kita usaha itu kalau jenengan mau enak, biasanya dituliskan empat ini di satu kertas Bapak Ibu.
Jadi di tengah itu usaha Bapak Ibu sendiri. Kemudian dari SDM, dari keempatnya itu nanti dicabang-cabangkan lagi itu loh Bapak Ibu. Kami enaknya seperti itu, di breakdown. Jadi misalnya SDM siapa aja, terus kerjanya apa aja, barangnya apa aja, nanti di breakdown masing-masing Bapak Ibu. Itu akan lebih enak. Nah itu yang utama, ada dua. Yang pertama manajemen bisnis itu, kemudian yang kedua menurut kami ini Bapak Ibu, yang bisa dilakukan Bapak Ibu di sini. Ngotak-atik yang pertama tentang manajemen bisnis, yang kemudian SWOT. Kalau misalnya Bapak Ibu sampun ada materi ini, syukur. Kalau belum, nanti sedikit-sedikit belajar tentang analisis SWOT. SWOT dalam artian diterapkan di usaha Bapak Ibu. Usaha itu guru nerapke dua tadi, manajemen bisnis sama analisis SWOT. Insya Allah sudah melakukannya sudah enak. Kalau yang di sini mungkin sampun dapat analisis SWOT belum gitu? Ada yang belum, ada yang sudah. Atau sudah semua? Jadi bagi yang sudah mungkin saya ulang lagi, bagi yang belum, sebenarnya SWOT itu hanya mengulik 4 juga Bapak Ibu. Jadi tentang kekuatan kita, tentang kelemahan kita, tentang ancaman kita, dan tentang peluang kita. Jadi yang pertama tadi ngurusi 4 di manajemen bisnis, kemudian yang kedua ngurusi 4 di analisis SWOT. Itu aja udah lebih dari cukup untuk mengembangkan usaha kita Bapak Ibu. Dari mau berkembang seperti apa, ngotak-atik yang 2 item ini, 2 jadi 8 jadinya. Tadi manajemen bisnis, kemudian yang satunya di analisis SWOT. Jadi di manajemen bisnis 4, analisis SWOT 4. Itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengembangkan usaha kita Bapak Ibu. Kalau di SWOT ini, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu di usahanya, kekuatannya apa toh selama ini, kekuatannya apa dituliskan, kelemahannya apa dituliskan. Nah, saran kami untuk kayak gini selalu dituliskan Bapak Ibu. Walaupun dalam bentuk kadang itu kalau di tempat saya itu coretan-coretan kayak gini ya Bapak Ibu. Sing iso maca ya saya sendiri nantinya. Tapi ini penting. Dalam artian kalau kita mendeliver ke tim kita itu akan lebih enak. Nanti bisa jadi diketik lagi, bisa jadi diperapikan lagi bisa. Tapi ide, gagasan muncul pasti dari kita. Ada juga masukan-masukan dari tim, tetap kita akomodir. Tapi kalau kita usaha ngutek-ngutek 2 tadi, insya Allah sudah lebih dari cukup untuk kita mengembangkan usahanya. Makatan. Nah, mungkin itu yang dari kami Ini kami Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut tentang kami, ini ada nomor saya, ada email, ada website, IG, FB, TikTok, ada di Shopee, workshop kami ada di showroom juga. Nah, seperti itu. Dari sekian ini sebenarnya yang bayar hanya 1 Bapak Ibu, di website aja sebenarnya. Jadi dari semua platform ini, kadang itu kita mikirkan harus ini, harus itu. Nah, perlu disadari bahwa semua platform ini yang bayar hanya website. Yang lainnya gratisan Bapak Ibu. Nek gratis itu isoh ibaratnya isoh mengakomodir kebutuhan usaha kita, kenapa kita tidak lakukan? Kalau belum dilakukan, pertanyaan dibalik lagi, kenapa belum dilakukan? Nah seperti itu. Balik lagi nanti ke diri kita masing-masing Bapak Ibu. Mau dikembangkan seperti apa, mau nanti gedenya seperti apa, tergantung kemauan kita sendiri sebenarnya. Nah, makatan Bapak Ibu. Jadi monggo kalau ingin disampaikan atau ditanyakan saya aturkan. Kalau kita mau sharing juga monggo. Nggak harus tentang kami Bapak Ibu, tentang usaha Bapak Ibu monggo. Makatan Mas Santo. Terus sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Santo. Matur nuwun. Terima kasih Mas Susandoyo. Tepuk tangan buat Mas Sus ya. Tadi ada yang tanya cocoknya dipanggil Pak atau Mas. Monggo silakan. Oke, di sini ada pertanyaan atau sharing dari teman-teman. Monggo terbuka. Kabeh. Urut ya, urut. Urut ya, dari sana atau dari sini, monggo. Siapa? Oke, arah jarum. Bismillah, perkenalkan Mas. Emangnya Mas saja ya? Perkenalkan Mas, saya Mawa dari Malwai Crafty. Mawa, produknya apa Mbak? Jasa ilustrasi. Ilustrasi, Izin bertanya, tadi kan Mas Susandoyo. Oh ya Mas Mas kan sudah menceritakan tadi bagaimana ketika bangkrut, kemudian bangkit lagi. Kira-kira pelajaran apa sih Mas ketika jenengan itu kok bisa sampai di titik dimana bangkrut kemudian untuk bangkit lagi, itu pelajaran yang
Mas Sus dapatkan itu apa, dan kemudian motivasi untuk bangkit tadi itu apa, seperti itu. Langsung saya jawab aja, nanti tidak lupa. Yang pertama memang pelajaran ya dari Bang Ro itu mungkin kita itu mikirnya Mbak, ada yang salah dengan usaha kita, itu pasti. Kalau itu nggak jalan, pasti ada yang salah dengan usaha kita. Kalau motivasinya jelas nih Mbak, kalau saya itu kan memang senangnya jualan dari dulu Bapak Ibu. Jadi saya itu belum berminat untuk jadi pegawai kayak beliau-beliau yang mungkin dapat gajian tiap bulan, yang rutin. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi sampai saat ini saya belum berminat. Nah, sampai saat ini saya karena senangnya jualan, dan saya yakin dalam artian itu di Jogja itu mungkin banyak peluang yang belum saya temukan. Nah, untuk motivasi bangga itu, kalau nggak ada hasil pasti nggak bisa makan, Mbak. Nah, itu kan mendasar banget, gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada hasil, tidak bisa membayar kos. Kalau tidak ada hasil, tidak bisa membeli untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu hal yang sangat mendasar. Nah, bagi mungkin teman-teman yang merantau di luar, itu rasanya nek dulu nggih, saya itu guyonan sama teman. Nek kowe ora berhasil ulah di solo. Nah, itu pelajaran sing kata-kata sederhana cuman membuat motivasi banget. Dalam artian wong nek wis ngrantau, bali neng desa tanpa jadi apa-apa itu rasane gur palah gur dadi nyanyian karo kancane. Nah, itu kadang itu guyonan sama teman, tapi kita juga sebagai motivasi dalam artian nek di sini kamu tidak ada hasil, pasti kamu juga nggak akan berkembang. Mangan wae ra iso piye carane berkembang. Nah, itu salah satu motivasi di saya seperti itu sih, Mbak. Nah, waktu itu saya juga berkeinginan untuk melanjutkan studi. Nah, saya datang ke Jogja kan masih lulus SMK. Nah, saya pengen melanjutkan kuliah juga. Nah, waktu itu nek aku ora berhasil, piye carane aku arep kuliah ning kene kalau misalnya saya tidak berhasil secara keuangan. Nah, motivasinya sederhana gitu sih Mbak, bagi saya. Saya nggak memikirkan sampai muluk-muluk kemana-mana, enggak. Jadi kalau kita ibaratnya bangkrut, hal yang pertama itu gitu Mbak, saran dari kami menerima kebangkrutan itu. Jadi ikhlas itu bahwa kita bangkrut. Nah, itu hal yang pertama harus kita terima dulu. Apapun kondisi kita, mau mete seperti apa, jadi depresinya seperti apa harus kita terima. Tapi saran kami nek iso ojo suwe-suwe. Nah, nek iso ojo suwe-suwe. Ada soalnya yang teman tuh ceritanya sampai 3 bulan nggak kemana-mana, ada yang sampai seharian nggak makan, 3 harian nggak makan. Nah, itu kalau menurut kami malah semakin menyusahkan diri sendiri. Cuman kita kan nggak bisa menurut satu orang dengan orang lainnya. Tapi kalau misalnya bangkrut itu hal yang pertama kita ikhlas dulu. Nah, merasakan nek iso suwe-suwe. Jadi loro ki nek iso suwe sedelo wae. Nah, seperti itu sih Mbak. Yang dari kami motivasinya itu. Kalau nggak ada hasil, nggak ada uang, kita nggak bisa hidup. Nah, motivasinya itu yang mendasar. Gitu sih Mbak. Mawang ya. Iya, matur nuwun. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mbak Mawang? Ke teman-teman yang lain. Iya, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Husni dari Agris Munir. Melanjutkan dari Mbak Malwa nih, yang pertama, sebelum 2009 itu apakah jenis usahanya itu sama dengan yang sekarang? Kemudian yang kedua, untuk perancangan harga antara dijual di dalam negeri dengan yang ekspor itu bagaimana tuh meng-up-nya itu apa pertimbangannya? Kemudian ini yang ketiga, mungkin ini dirasakan untuk semua perintis ya, yang mungkin tidak ada dukungan dari biaya dari orang tua yang kita perintis sendiri. Sebenarnya kalau saya merasakan itu ketika kita jatuh mau bangkit lagi itu kayak udah nggak ada nyawanya. Iya kan? Nah itu mungkin semua perintis merasakan ini. Adakah tips biar kita tuh tetap kuat, tetap berjalan usaha ini dan konsisten gitu. Terima kasih. Luar biasa banget ya pertanyaannya dari Mbak Husni ya tadi. Saya satu nih Mbak. Jadi yang pertama jenis usaha dulu nih Mbak. Jenis usaha dulu. Kalau di sebelum 2009 itu seperti saya matur di awal tadi bahwa saya itu jualannya dulu sendal Mbak. Nah, salah satu juragannya tadi saya matur loh, tetangganya Mas Anto. Nah, itu dulu itu saya nggak punya uang, nggak punya modal. Intinya saya datang ke tempat beliau kan tempat grosiran. Tak ambil barangnya, tak jualkan. Nah, tugas saya menjualkan produk itu. Karena saya senengan itu dodolan. Jadi intinya itu piye carane iso ngedol produk itu. Kalau dulu kan belum ada nggih platform-platform macam e-commerce atau apa itu marketplace dan macam-macam belum ada. Jadi kalau misalnya kita mau jual produk ya nggawa barangnya nggawa ning pasar. Mbah pasar ngendi ditawake. Nah, waktu itu
sempat terjadi kesulitan juga dalam artian ngeten. Jadi kalau saya ambil dari juragan itu 1.000, mereka juga terima dari juragan 1.000. Nah kayak gitu itu kadang itu merasa iki piye yo ngedole. Nah terkadang kalau kita kesulitan itu, kalau kita jujur seperti saya matur di awal itu selalu ada solusi. Nah waktu solusi yang didapat malah dari juragane sing apa itu sing ngenai dalam artian bagian. Ya nek misalnya dodolane padha 1.000 kowe setara aku 50. Nah sing 50 buat kamu. Nah seperti itu. Jadi kalau kita udah terbiasa jujur, kita biasa tanggung jawab dan bisa dipercaya itu solusi-solusi akan ada. Nah makanya di awal tadi sebelum saya bicara panjang lebar, kenapa harus jujur tentang barang atau kondisi kita itu enaknya seperti itu Bapak Ibu. Jadi produknya berbeda. Jadi produknya produk harian dulu Mbak. Jadi karena belum ada produksi, kita ngambil dari grosiran, dijual di grosiran yang lain. Nah seperti itu. Jadi kita coroni dadek kurir. Jadi kurir malah kita itu nek sama yang punya barang itu, saya itu tenaga jenengan freelance Pak. Nek neng hasilnya saya bayaran orang nek yurasa kan pasti seneng toh. Nek misalnya juragan sing duwe barang oke melu diwangi ngedol lagi. Nah pasti kan seneng. Nah ini harus dipahami ke teman-teman bahwa kita usaha itu menyelesaikan masalah orang lain. Semakin banyak masalah yang kita selesaikan, maka semakin banyak hasil yang kita dapat. Nah bukan soal produknya, bukan segala macamnya. Jadi kalau usaha kita bisa menyelesaikan permasalahan orang lain atau kita bisa membantu orang lain, pasti ada hasil. Nah itu yang kami lakukan seperti itu Mbak. Jadi memang produknya lain banget malah. Jadi yang sebelum 2009 sampai sekarang, gitu. Kemudian pertanyaan kedua, perbandingan ekspor sama dalam negeri. Jadi kalau di kami kita nggak rinci-rinci banget dalam artian ekspor harus berapa, dalam negeri berapa. Nah kita itu dasarnya cuma ada dua Pak. Jadi kalau kita pengen bekerja sama dengan orang lain, mungkin Bapak Ibu nanti setuju atau enggak monggo. Kita itu kalau pengen bekerja sama intinya cuma ada dua, podo-podo seneng dan podo-podo nguntungke. Jadi sama-sama senang dan sama-sama menguntungkan. Udah selesai. Masalah senengnya piye, nguntungin ke piye, untungnya berapa itu wis nomor selanjutnya. Jadi kalau kita berrelasi dengan orang, kalau sama-sama senang, kalau sama-sama untung, walaupun kadang senengnya ikut sidik, untungnya ikut sidik, nggak masalah. Jadi kalau kita bekerja sama dengan orang, kalau di kami landasannya cuma ada dua Bapak Ibu, podo senengnya dan podo untungnya, udah selesai gitu. Jadi kita nggak mau beda-bedakan ini produk dibeli di luar negeri harus berapa, di dalam negeri berapa, di luar kota berapa, di dalam kota berapa. Kita nggak ada ibaratnya angka yang khusus, cuman kita menentukan di profitnya Bapak Ibu. Jadi setiap produk kan pasti kita dapat nih HPP-nya sekian, terus nanti harga jualnya minimal sekian persen dari HPP, itu kita sudah ada rumusnya Bapak Ibu. Jadi penting, jadi bukan soal lari barangnya kemana, tapi soal profit yang kita dapat. Kita ada aturan mainnya, profit yang kita dapat sekian. Kalau mungkin ada beberapa customer yang merasa keberatan dengan harga, kita sampaikan ke value produknya. Ternyata kalau misalnya di tempat lain bisa 900, di kita 1000, ada kelebihannya seperti ini. Nah, pasti ada beda. Produk diproduksi dengan yang sama, dengan model yang sama, tapi pendekatan kualitasnya berbeda. Pasti harganya juga akan berbeda. Pasti yang mengutamakan kualitas karena mungkin prosesnya juga lebih lama, bayarannya juga mungkin sedikit kacek, pasti costnya juga lebih tinggi. Konsekuensinya harga jualnya lebih tinggi. Nah itu kita sampaikan kepada para customer. Jadi bukan buat kita Bapak Ibu, jadi buat tim. Jadi kita memproduksi barang itu kan nggak hanya kita. Jadi ada tukang potong di situ, ada tukang jahit di situ, ada tukang kuisi di situ, ada tukang packing di situ. Semua itu ada rupiahnya yang menempel di produk tersebut. Itu kita sampaikan ke customer. Kalau misalnya sing punya pelanggan yang orientasinya hanya harga, pasti protes, Mas tempatmu kok harganya kacek gini. Tapi setelah kita sampaikan mereka berpikir. Saya yakin kalau misalnya para pelaku usaha itu nantinya juga pengen usahanya berkembang, kita malah kasih masukan, jalan produk ini loh nanti untungnya jangan bisa sekian. Nah kita bisa sama memprediksi harga jual mereka berapa, keuntungan mereka yang didapat berapa. Misal gini, karena kita fokusnya B2B, harga Rp200 akan sangat berpengaruh banget. Jadi misalnya satu produk di tempat kami 1000,
di tempat lain 9.800. Pasti orang mikir, wah kono lebih murah. Tapi pendekatannya kita lain Bapak Ibu. Nah, dengan membeli produk kita misalnya 10.000, harganya selisih 200 Pak. Cuman nanti kualitas produk jenengan langsung bisa compare dengan supplier yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau harga 10 ini sama-sama dijual 15.000, keuntungannya selisihnya hanya beda. Jadi kalau misalnya yang 9.800 dapatnya 5.200, yang 10.000 dapatnya 5.000, nanti dikompar sama hasil penjualan, monggo. Pasti kalau orang customer sama-sama 15.000, sing apik karo sing kurang apik, pilih sing pundi Bapak Ibu? Pasti milihnya yang bagus kan. Nah nanti dengan berjalannya waktu mereka pasti belanja di tempat kita. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti penilaian konsumen di end user itu kan kacek sidik anggere apik kadang kan tidak masalah. Apalagi orang kacek. Apalagi orang kacek. Sing kacek sidik bermasalah biasanya B2B. Kalau B2C biasanya nggih untuk harga sama-sama 15.000. Sing jahitannya halus karo jahitannya pleto, kita milih sing putih Bapak Ibu. Nah jahitannya sing halus toh. Nah itu kita sampaikan ke buyer atau customer atau pelanggan-pelanggan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang produknya, kita berbicara sampai kepada end user, sampai ke apa itu keuntungan yang akan mereka dapat. Seperti itu. Itu gitu ya untuk yang pertanyaan kedua. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, tanpa ada support dari orang tua, itu juga kami mengalami Bapak Ibu. Jadi sebagai cerita aja, saya tahun 2003 itu datang ke Jogja, dikasih uang bapak saya itu 20.000. Gue ngebis tekan Jogja, habis 12.000. Sisa uang 8.000 Bapak Ibu. Dan urung duwe pandangan arah kerja ning endi, urung duwe pandangan Jogja seperti apa. Cuman saya tahu ada salah satu teman yang bekerja di Jogja dan dia jualan di Malioboro. Nah tugas kita itu sebenarnya bukan soal perintis atau pewaris, enggak. Jadi tugas kita itu sebenarnya apa itu memikirkan supaya usaha tetap jalan, syukur berkembang. Masalah perintis pewaris sudah rezeki masing-masing Bapak Ibu. Kalau misalnya pas kejadian down banget, Arab ibaratnya ngadeke kangelan pasti dirasakan. Nah seperti yang saya matur di depan tadi, itu dirasakan tapi ojo suwe-suwe. Nah pasti setiap orang itu bisa relaksasi itu punya cara tersendiri. Ada yang relaksasi itu pergi ke gunung, ada yang relaksasi makan-makan banyak, ada yang relaksasi di kamar dengerin musik, ada juga. Nah itu pasti setiap orang punya cara untuk relaksasi, untuk menekan atau menghilangkan stres masing-masing Bapak Ibu. Nah itu harus dipikirkan Bapak Ibu sendiri. Nah soalnya kenapa? Yang tahu kondisi atau fisik atau pikiran itu Bapak Ibu, bukan orang lain. Nah terkadang orang lain hanya ibaratnya ngelengke, Mbak awakmu kok pucet ngopo toh kayak gitu, Mbak kenapa kamu apa itu kelasnya kayak gini. Nah tapi kan yang paling tahu diri kita. Nah tugas kita itu menemukan supaya semua tetap berjalan. Nah balik lagi untuk semangatnya itu, insya Allah lah saya pengen ada cita-cita yang saya capai, ada harapan yang ingin saya capai. Paling tidak kita sebagai insan individu di dunia ini kan punya tanggung jawab kepada individu atau diri kita masing-masing, setidaknya itu. Jadi bagaimana kita itu bertanggung jawab atas diri kita yang dikasih sama Sang Pencipta. Kalau di kami seperti itu. Nah syukur-syukur bagaimana individu kita itu bermanfaat bagi orang lain, syukur-syukur. Nah kalau itu sudah ada niatan yang teguh, biasanya arti untang anteke kaya ngopo eneke gur mesem karo mesem. Ala sesuk wayahe rame ra ya ora pame, wayahe ibarate berlalu ya berlalu. Kan sering tuh mungkin Bapak Ibu kasih not badhe pasti berlalu. Pasti ada. Ning yo gampang ngomongnya, cuman pas ngerasakane ya semumete setengah mati kayak gitu juga ada aja seperti itu. Gitu juga dari kami. Nggih, mudah-mudahan membantu. Nggih, matur nuwun Mbak Usni. Ada yang lain? Nggih, monggo Mbak. Oh nggih, monggo. Sini dulu betul apa. Nggih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Nggih, selamat pagi Mbak. Nggih. Saya Julia dari Zairu. Julia nggih, Mbak Julia nggih. Produknya nomor Mbak? Saya fashion. Fashion, nggih Mbak nggih. Tadi kan Kang Masus bisa custom ya Mas. Nggih. Terus kalau misalkan saya ini punya perca gitu Mas. Terus mau custom ke Masus tuh apa bisa terus atau harus kain utuh untuk kombinasinya gitu. Karena kan kita juga pengen kadang ngasih gift gitu ya ke customer. Terus dan itu minimalnya berapa gitu Mas. Oh nggih. Terima kasih.
Terima kasih Mbak Julia, langsung ke teknis sih. Luar biasa banget. Oh intinya bicaranya jadi duit kan pokoknya. Luar biasa. Jadi gini Mbak Julia, untuk custom di tempat kami sangat bisa, baik perca ataupun kain utuh sangat bisa. Banyak yang di tempat kami itu mereka ngirim kain ke tempat kami. Bahkan yang dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari manapun mereka kirim bahan ke tempat kami. Itu banyak banget. Jadi memang kita selain memproduksi barang untuk kami, kita juga memproduksi barang dari relasi-relasi kami. Bahkan banyak teman-teman pelaku UKM di Jogja sendiri itu banyak yang pesan di tempat kami. Nah mereka titip sekalian sama labelnya. Itu apakah bisa? Sangat bisa Bapak Ibu. Jadi kita nggak hanya melulu ibaratnya tentang produk kami enggak. Jadi kadang itu banyak insight yang kami dapat karena pesanan teman-teman. Dengan kayak gitu nanti banyak relasi, banyak kenalan, dan banyak hasil yang pastinya. Itu sangat bisa. Jadi kalau misalnya Mbak Julia ada perca, ada kain utuh, monggo. Cuman nanti untuk minimalnya berapa nanti tergantung modelnya juga Mbak. Jadi kita lihat maunya jenengan seperti apa, terus nanti produknya yang diminta modelnya seperti gimana. Nah nanti banyak enggaknya jumlah minimumnya tergantung model yang jenengan pesan. Tapi apakah bisa? Sangat bisa Ibu. Jadi sebagai salah satu contoh yang sekarang ini ada salah satu pelanggan kami dari Bali. Dulunya memang pesan produk-produk semua dari kami. Nah dia itu kan selain pesan tas, dompetnya juga pesan pakaian di tempat lain. Dan dia bilang sama produksinya bahwa perca tidak boleh keluar. Nah ini sudah mau dikirimkan tempat kami, kemarin nyempel beberapa produk dan itu dia senang banget. Kenapa? Karena motif-motifnya itu kan motif dia semua. Nah sistemnya kayak gimana, kita kalau kemarin ben podo mikirin enteng monggo lah Pak. Jadi saya belinya kain di tempat dia, terus nanti dia beli barang tempat saya. Ada juga yang ibaratnya kain dari sana nanti dipotong kos untuk kainnya, ada juga. Soal teknisnya nanti satu orang satu usaha dengan yang lainnya akan beda. Jadi monggo kalau bisanya insya Allah sangat bisa Mbak. Jadi nanti untuk kedepannya monggo nanti bisa kontak lebih lanjut. Makasih Mbak Julia. Matur nuwun. Monggo Mbak. Selamat pagi, saya Anita dari Guru Bumi. Sebenarnya pengen di sharing sih Mas, gimana sih produk-produk ini tuh bisa ekspor. Terus abis itu kira-kira langkah apa aja yang harus memang disiapkan selain dokumen legalitas atau semisal bagian shippingnya. Itu kalau kita mau ekspor itu gimana? Karena jujur kemarin itu aku sempat dapat masukan bahwa kalau Guru Bumi sendiri kan memang di media edukasi dengan berbahasa Indonesia. Kita tuh diminta untuk bikin dong versi bahasa Inggrisnya. Cuman masih memang banyak pertimbangan gimana cara kita ekspor, terus habis itu distribusinya gimana. Terus yang kedua, gimana cara pemasaran? Jujur tadi aku datang terus banyak motif-motif yang sebelumnya tuh aku sempat beli tasnya, tapi di Bali dengan harga yang sangat amat tinggi. Sangat tinggi. Terus gimana caranya bisa dapat B2B itu dari Bali atau dari daerah-daerah lainnya gitu. Makasih. Matur suwun sami-sami. Saya jawab satu dulu nih Pak. Jadi untuk tentang ekspor ekspornya kebetulan baru kemarin ini saya ngisi di 3 Kapanewon di Sleman. Dari dana BUPM itu ada salah satu namanya kegiatan pendampingan atau pelatihan tentang ekspor. Kami salah satunya yang berbagi di kelas itu. Jadi baru kemarin ini saya selesai kemarin sore. Jadi tentang ekspor sebenarnya hampir sama sih Mbak, hampir sama dengan kita jualan di dalam negeri. Nah yang pertama itu kalau kita itu pengen ekspor itu tidak melulu tentang harus dokumen apa yang kita siapkan. Bagaimana kita ekspor dulu Mbak. Jadi bukan soal nantinya izinnya kayak gimana, banyak cara dalam artian ngeten. Kalau dari dinas sendiri ada fasilitasi apa itu bantuan untuk pengiriman atau subsidi ongkir mungkin ada juga. Kemudian ada juga nanti yang jasa melalui forwarder atau undername bisa juga. Nah bisa jadi kita yang ngurus legalitasnya sendiri bisa juga. Itu semua pilihan Mbak. Kalau ke ekspor memang orientasi kita jualan dapat duit.
caranya gimana itu nanti tergantung si bayarnya sendiri. Kalau di kami seperti itu, Mbak. Jadi kami nggak mikir rumitnya, izinnya gimana, gimana. Nah, tergantung buyer yang akan membeli produk kita maunya seperti apa. Nah, banyak cara itu tadi. Jadi bisa kita paketin lewat ekspedisi, bisa kita undername, dan kita bisa ngurus legalnya sendiri. Itu pilihan masing-masing dan ada konsekuensinya masing-masing. Tentang ekspor seperti itu sih, Mbak. Jadi bukan soal kita izinnya enggak. Jadi tentang kita mau menjualnya kayak gimana, gitu sih, Mbak. Mungkin boleh nggak di-sharing gimana bisa dijembatani untuk ketemu sama buyer-buyer di luar itu? Oh bisa, Mbak. Jadi kalau baru kemarin ini di Disperindak dari Kabupaten Sleman memfasilitasi bagi teman-teman yang ingin melakukan ekspor. Jadi ada paguyuban pelaku ekspor di DIY. Itu malah ada paguyubannya. Nanti kalau jenengan mau saya kenalkan nggak apa-apa. Jadi itu menjembatani. Soal teknisnya gimana saya nggak tahu nggih. Jadi dinas itu bekerja sama dengan paguyuban para pelaku ekspor. Dan dari paguyuban menyampaikan bahwa siapa-siapa yang minat ekspor atau barangnya berorientasi ekspor atau bisa ekspor bisa menghubungi beliau. Makatan. Kami juga kenal lama sama beliaunya, cuman nanti untuk tekniknya seperti apa, nanti ada biaya atau enggaknya segala macamnya kami kurang paham, Pak. Tapi kalau misalnya jenengan ingin dijembatani ekspor secara langsung, ada wadahnya. Nanti kami kenalkan. Ji. Mengatakan tentang ekspor, gitu. Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi? Bisa bertemu dengan B2B yang di luar pulau lah, Mas. Jadi gini, Mbak. Kita itu sebenarnya kan terkadang kita terlalu memikirkan calon customer kita. Terkadang bagaimana orang itu tahu kita, bagaimana orang order tempat kita, bagaimana yang kita pikirkan di luar kendali kita. Nah, di samping itu kita lupa akan diri kita. Kalau menurut kami, kalau untuk kita berrelasi dengan orang lain dengan cara memantaskan kita dulu untuk kita bekerja sama dengan orang lain. Nah, bukan soal orang luar, tapi soal kita yang di dalamnya. Kalau misalnya gini, dengan kapasitas produksi nanti yang mungkin sudah lumayan, mungkin dengan kualitas yang bagus, dengan sistem yang ada, dengan kita memantaskan diri untuk bekerja sama dengan orang lain, kita akan lebih enak. Apalagi sekarang ada platform-platform yang bisa kita ambil atau kita gunakan secara gratis. Media sosial salah satunya. Itu kekuatannya luar biasa. Sampai saat ini kami melakukan promosi itu masih gratisan, Bapak Ibu. Jadi media sosial masih menyumbang utama untuk media promosinya. Kita kan nggak butuh orang itu kan beli langsung. Kalau B2B kan butuhnya ini siapa sih, jualannya apa, tinggalnya di mana, produksinya, kapasitasnya berapa. Kalau mereka percaya kan pasti mereka hubungi lewat WhatsApp. Kalau B2B cenderung kayak gitu Bapak Ibu. Kita nggak tahu ya yang B2C. Tapi kalau B2B cenderungnya mereka memastikan dulu tentang siapa orangnya, siapa perusahaannya. Nah, tugas kita itu memantaskan diri kita dan usaha kita untuk bekerja sama dengan pihak luar. Terutama yang untuk pemesanan B2B. Itu sih Mbak dari kami. Jadi fokus ke kita dulu. Sebelum kita ibaratnya fokus ke orang lain. Ibaratnya tuh kita itu mengatur apa yang kita bisa dulu daripada mengangan-angan apa yang kita atur. Nah itu akan lebih enak seperti itu sih Mbak. Nggih. Ngatur nggih Mbak? Nggih, matur nuwun. Monggo kalau ada lagi yang lain. Ayo. Ayo. Tanya enggak? Enggak apa-apa, disampaikan di sini enggak apa-apa. Nanti biar teman-teman yang lain juga tahu enggak apa-apa. Nanti di belakang tambah juga boleh. Moga biar teman-teman yang lain. Kadang gini, insight yang didapat itu terkadang tidak melulu tentang kita dan usaha kita. Kadang melalui teman kita juga bisa, kadang melalui relasi kita juga bisa, kadang yang kita omongkan juga bisa. Jadi insight nanti untuk berkembang, untuk maju di usaha kita tuh banyak hal yang secara tiba-tiba kita dapat tuh kadang ada seperti itu. Monggo kalau masih ada yang disampaikan kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak Su, saya Lita dari Nuke Shop. Bisnis saya itu sebenarnya mirip ya sama punya Bapak. Saya produksi kain perca. Saya produksi souvenir berbahan dasar kain perca. Siap, termasuk kayak ini tas yang saya pakai. Siap.
Terus permasalahan saya itu kan tadi Bapak marketnya itu ada B2C to B gitu ya, dan kebanyakan B2B-nya gitu kan. Sekarang ini saya sedang mau mengincar ke pasar B2B karena di pasar B2C itu juga sedang kurang baik, apalagi di lokal gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya tadi saya tanya-tanya nih sama Mbak yang di belakang juga. Pak Sus itu kan sudah ekspor sampai Malaysia gitu ya. Itu apakah dijembatani dari komunitas yang tadi Bapak sampaikan, atau Bapak ikut pameran seperti Inacraft dan lain sebagainya, atau melalui website, atau bagaimana caranya? Kemudian bagaimana caranya agar dari Malaysia itu selalu repeat order dengan banyak jumlahnya yang banyak? Terus apakah 3 ya berarti. Apakah setiap bulan itu selalu ada orderan B2B, dan itu bagaimana caranya? Terus proporsi dari B2B government atau corporate ke bisnis Bapak, dan proporsi dari yang pelanggan ekspor ke bisnis Bapak itu berapa persen satu dengan yang lain, begitu Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lita. Jadi kalau misalnya kondisi saat ini memang nggak hanya B2C sih Mbak, B2B mungkin banyak juga yang melalui apa itu dalam tahap penurunan omset, itu wajar. Jadi tapi puji syukur alhamdulillah di kami itu memang karena kita komunikasinya baik nih Mbak, jadi selalu ada celah yang bisa kita masuk. Itu pertanyaan yang pertama gitu. Jadi kalau dapat buyer itu sebenarnya kita itu dulunya dari pasar Beringharjo Mbak, dulunya gitu. Jadi para buyer ini datang ke toko. Kalau dulu sebelum online itu kan kalau orang pengen beli produk dalam jumlah besar kan pastinya datang ke tempat grosiran gitu. Nah kita sudah mempunyai beberapa toko grosir, sampai tadi saya bilang 7 itu tempat grosir dompet, tas. Dari dulu kami juga memproduksi seperti itu Mbak, kain percabatik mah base kami itu dulu kayak yang dengan produksi itu dari mulai awal kami mulai produksi hampir sama dengan yang dengan produksi sampai saat ini. Cuman kan gini loh Mbak, kalau kita itu kan usaha gitu, dalam artian jangan sampai kita itu selalu idealis dengan kitanya, kita juga harus mendengarkan customer kita. Nah ternyata mungkin di satu titik atau di satu wilayah mungkin bagus gitu model jenis ini, bahan jenis ini. Nah ternyata di titik lain atau di wilayah lain kurang diminati. Nah yang diminati apa? Nah itu makanya kalau untuk kami dapatnya buyer memang dulunya dari toko, tapi saat ini hampir semua buyer mereka diminta datang ke toko nggak mau, mereka maunya ke sini. Yang pertama mereka ke sini mungkin akses lalu lintasnya lebih enak tanpa macet. Kedua di sini bisa 24 jam dengan janjian. Kalau di sini kan operasional dari 7.30 sampai 16.00. Cuman di luar jam itu bisa, tapi janjian dulu. Karena rumah saya di dekat dari sini, mungkin sekitar 30 meter di belakang workshop ini. Jadi ya gitu. Jadi kalau sekarang mungkin lebih enak Mbak, lebih enak dalam artian itu cari buyer bisa lewat HP masing-masing. Banyak platform. Nah platform-platform itu saya dapat dulu juga ikut pelatihan ekspor di Dinkom DIY juga waktu itu, tahun berapa malah saya lupa malah, tapi pernah Mas. Jadi platform-platform itu saya dapatkan di situ. Cuman memang menurut kami tidak efektif. Dalam artian buyer-buyer yang terdapat di platform-platform digital itu mereka maunya pembayarnya tidak mau langsung. Sedangkan kami diproduksi dan sampai saat ini barang sebelum keluar harus dibayar lunas dulu. Nah itu yang nggak gadoknya di situ. Tapi mungkin teman-teman di sini bisa jadi bisa melakukan bahwa produk bisa jalan dulu nanti bayarnya belakangan, tapi di kami nggak mau repot nagih-nagih dan segala macamnya kayak gitu. Jadi intinya eneng duitnya ya dikirim, orang yang duitnya ngenteni eneng duitnya, seperti itu sih Mbak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana customer itu bisa repeat order. Nah itu tadi Mbak, kalau kita itu menyiapkan produk dengan kualitas yang bagus dan harga bersaing, nantinya di end user customer juga akan memilih. Tadi kan saya sampun matur di depan, sama-sama 15.000, tapi jahitannya yang bagus harus ngeletotan, pasti laku yang jahitannya bagus.
Nah, tugas kita menyiapkan produk-produk yang sesuai dengan yang dimai customer. Contohnya sederhana gitu, jahitan gitu. Jahitan tuh misalnya lurus gitu, ada menggo sidik itu pasti kan, nah wong teliti pasti tahu. Tapi dengan kita itu, naik sing menggo ya didedal diluruskan. Nah, itu sebenarnya sederhana. Tapi nanti dampaknya luar biasa jika sampai barang itu ke end user. Apalagi ada merek yang tertera di produk tersebut. Nah, otomatis kan nanti citra merek itu kan akan buruk kalau pengerjaannya tidak bagus. Seperti itu. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, kalau di kita alhamdulillah untuk PO itu selalu ada terus, Mbak. Jadi sebelum yang atasnya selesai udah ada bawahnya belum selesai ada bawahnya lagi. Puji syukur alhamdulillah seperti itu. Karena kenapa? Karena kita sudah ibaratnya sudah membuat jalan atau route produk ini akan kemana. Nah, dengan mengetahui pola tadi kan saya sampun matur, kalau misalnya usia Bapak Ibu sudah berjalan sekitar 3 tahun, akan terjadi pola. Kalau belum 3 tahun, polanya nanti dihitung per bulan. Kalau belum bulan, nanti hitungannya polanya per minggu. Nah, pola itu kan didapat rentang waktu monggo. Mau mingguan bisa, mau bulanan bisa, mau tahunan bisa. Nah, dari kita itu menganalisis orang-orang yang belanja di tempat kita kan tahu, oh ternyata di bulan Januari itu produk yang laris seperti ini, di Februari seperti ini, Maret ini, April ini. Apalagi ada buyer atau customer sudah mengeliskan. Kita tuh ada lembak. Jadi satu perusahaan itu mereka sudah mengelis untuk order 1 tahun ke depan. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Desember dia udah mengeliskan. Jadi bulan ini butuhnya barang ini sekian. Bulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian, sampai sebegitunya, Mbak. Jadi itu kita dapat kenapa? Karena kita selalu komunikasi dengan buyer kita. Kita komunikasi dengan pelanggan kita. Nah, kita sampaikan aja, kalau misalnya Bapak Ibu bisa memesan di awal, kita pasti mengalokasikan waktu dan tenaga untuk memproduksi pesanan jenengan semua. Nah, semacam ada jadwal produksi nanti. Kelebihannya jenengan akan dapat barang sesuai sama waktu yang jenengan minta. Nah, itu disampaikan, Pak. Di kami seperti itu untuk mengakomodir pesanan akan terus berlanjut. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi yang pertama memang kita tidak harus idealis. Yang pertama itu. Yang kedua, kita memang harus bisa mengakomodir kemauan konsumen. Yang ketiganya kita memang berani membuka diri untuk kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keuntungan, kita bisa membuat jadwal bareng. Seperti itu sih, Mbak. Gitu. Iya, Pak, satu lagi tambahan. Jadi Bapak itu ikut kayak pengadaan barang dari pemerintah gitu lewat platform yang apa namanya? E-commerce gitu ya, e-commerce. Jadi gini, Mbak, kalau dulu kan belum ada e-commerce atau belum kayak platform-platform itu, dinas-dinas OPD sudah beberapa kerjasama dengan kami. Nah, sekarang itu dengan adanya platform itu ibaratnya hanya untuk melegalkan kerjasama kami dengan dinas, Mbak. Jadi kalau kita melulu untuk penawaran di platform, kemungkinan dari pihak dinas juga tidak berani, Mbak, ambil resiko. Dalam artian ngeten, mereka klik order belalah pas acara barangnya nggak ada. Nah, kita kan juga harus ibaratnya memikirkan di situ. Dinas sih seneng, Mbak, pesan di tempat UKM seneng. Cuman yang dipertanyakan nggak hanya 1-2 kali, beberapa kali dinas itu keluarnya sama. Jadi waktu ini bisa epet-epetan, kualitasnya beda harus sampelnya. Nah, mungkin yang dari dinas mungkin merasakan itu, dan nanti ujung-ujungnya kecewa. Nah, kecewa nanti apalagi yang ngomongan ke peserta, barang tiga kok elek mentok gini. Itu mencelekit ke, walaupun wong dinas ora kehilangan duit, tapi rasane wis diurusi tenanan, kene sing anu tenanan iki dasare sing salah sopo. Nah, itu rasane itu enggak enak. Mungkin jenengan sakit tanyakan mas-mas yang brut mungkin pernah merasakan seperti itu. Mungkin, tapi kalau beberapa OPD memang ada keluhan seperti itu. Makanya sebenarnya platform-platform yang disediakan pemerintah kita tidak ada salahnya ngikuti. Cuman selain kita mengupload produk di platform, kita juga harus aktif sama calon customer. Kita itu ada beberapa instansi di Jakarta itu adanya satu platform nasional, itu ordernya rutin, tapi kita komunikasinya di luar platform tersebut. Nah, platform itu hanya melegalkan kalau misalnya sekarang ada peraturan
dari OPD atau dinas itu pesan harus melalui platform tertentu kayak gitu. Tapi sebenarnya yang apa itu menjadi pokok itu sebenarnya kita komunikasi sama orang-orang yang membutuhkan produk tersebut. Apalagi sudah ada kepercayaan pada kami. Nah, kayak gitu sih Mbak kalau dari kami. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sami-sami Mbak Lita. Makanya Mas Santo, terus sesi selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Santo. Matur nuwun.